Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap kita dalam keadaan sehat ya. Ada orang yang mengatakan bahwa saya membela Pastor Andi Simon. Katanya, kamu jangan bela-bela dia lah, katanya, seperti itu. Dan saya ingin dia menjawab. Saya pikir saya tidak sepenuhnya ya membela beliau, karena saya juga sebenarnya nggak mengenal Pastor Andi Simon ya secara pribadi dekat begitu, tapi saya memang tahu tentang beliau ya. Saya sering mengikuti pelayanan beliau dari awal-awal dia tampil di medsos begitu. Tapi jujur saya biasa aja, sekalipun saya tahu memang dia sering berdoa untuk orang sakit di pinggir jalan begitu, atau di mana begitu, di tempat umum. Saya biasa aja. Cuman akhir-akhir ini ya banyak orang menyerang dia. Ya, katanya pendeta sesat lah. Tidak ada seperti apa yang dilakukan Pastor Andi Simon dalam Alkitab lah. Tuhan Yesus nggak pernah menyembuhkan dengan tangan yang bergetar-getar lah. Dan banyak hal lah. Katanya kamu pelayanan tidak mengacu kepada Tuhan Yesus. Ada yang bilang tidak memberitakan Injil lah. Padahal saya sudah klarifikasi, sudah saya tunjukkan bahwa beliau juga memberitakan Injil, hanya saja medannya berbeda. Ya, kalau di jalan mendoakan orang sakit, kalau di tempat lain dia juga berkhotbah kan, memberitakan Injil begitu. Jadi apa yang saya sering ungkapkan tentang Pastor Andi Simon itu sebenarnya keresahan ya. Melihat banyak para teolog ya selalu saja menyerang begitu apa yang dilakukan beliau ya, apalagi sampai mengatakan bahwa beliau adalah pendeta sesat. Ada yang menggunakan Matius pasal 7 ya, padahal konteks harus dilihat itu khusus untuk pengajar sesat ya. Orang yang menggunakan nama Yesus mengadakan mukjizat, tetapi itu pengajar sesat ya, dan Tuhan bilang lihatlah buahnya. Jadi jangan cepat-cepat langsung menghakimi seseorang itu adalah pendeta sesat. Saya lebih suka menggunakan istilah teologia keseimbangan. Bagaimana supaya teologia yang dibangun oleh manusia ini bisa membangun begitu, memberkati keberagaman seperti itu. Apalagi kalau kita tahu doktrinnya banyak ya, setiap gereja punya doktrin masing-masing. Baik tentang keselamatan, tentang baptisan, dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita ambil titik tengah supaya ketemu? Ya, the next time saya ingin bicara tentang ini ya lebih dalam, istilah teologia keseimbangan, supaya tubuh Kristus itu semakin menghargai keberagaman. Supaya tubuh Kristus itu tidak terlalu vokal untuk bicara tentang pandangan yang berbeda, yang sebenarnya itu bukan inti dalam kekristenan ya. Yang inti dalam kekristenan itu adalah keselamatan. Saudara memberitakan Injil, itulah master plan Allah dari kekal sampai kekal, supaya orang mengenal Allah itu secara benar, supaya orang paham bahwa Allah telah inkarnasi menebus dosa manusia dengan cara mati di salib. Jadi saudara, saya tidak anti dengan kritik ya, tapi kritik membangun, bukan kritik menjatuhkan. Saya tidak anti debat, tetapi debat yang sehat, karena yang kita bahas adalah doktrin, pandangan masing-masing dari gereja yang kita kembangkan. Yang namanya doktrin itu adalah mekanisme manusia. Doktrin itu adalah buatan manusia. Jadi bisa saja salah. Ya. Bisa salah, bisa mendekati benar. Tapi kalau kebenaran 100% saya tidak percaya. Kebenaran 100% hanya Tuhan Yesus dan firman Allah. Kalau sudah sampai kepada otak manusia dan diungkapkan, itu kadarnya bisa berkurang. Seperti itu. Tetapi kalau kita baca Alkitab, nah itulah kebenaran. Tapi kalau sudah digali, ditafsirkan, ya bagi saya bisa lebih mendekati
Tapi kalau kebenaran 100% belum tentu. Karena Alkitab itu misteri. Ya. Ada banyak hal-hal yang tidak diungkapkan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang membutuhkan penafsiran. Ya, ini saja yang saya bisa bagikan. Mungkin lain waktu saya akan menjelaskan contoh yang saya maksud teologi keseimbangan. Supaya kita tidak terlalu fanatik dengan doktrin kita masing-masing. Dan kita bisa fokus hanya kepada penginjilan dan jiwa-jiwa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth